Sahabat Undiksa, Om Swastiastu, Salam Harmoni. Berjumpa kembali bersama saya Juniastiti dalam Gatra Ganesa. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya. PMB 2023, Undiksa selenggarakan SMBJM CBT. Hadir di Undiksa, puluhan mahasiswa luar negeri ikuti program Summer School. Dari kawasan Udayana lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesa, saya Juniastiti mengucapkan selamat menyaksikan. Universitas Pendidikan Ganesa Undiksa menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024 melalui seleksi masuk bersama jalur mandiri SMBJM Computer Based Testing CBT pada 23 dan 24 Juli 2023. Ujian ini diikuti oleh seratusan peserta yang memilih berbagai program studi. Universitas Pendidikan Ganesa Undiksa menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024 melalui seleksi masuk bersama jalur mandiri SMBJM Computer Based Testing CBT pada 23 dan 24 Juli 2023. Ujian ini diikuti oleh seratusan peserta yang memilih berbagai program studi. Ujian ini dilaksanakan secara ketat, sama halnya dengan ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berbasis tes UTBK SNBT. Ujian ini terdiri atas bidang sains dan teknologi, bidang sosial humaniora, dan bidang campuran. Bidang tersebut menyesuaikan dengan program studi yang dipilih oleh calon mahasiswa. Sementara untuk ujian keterampilan, diikuti oleh calon mahasiswa yang memilih program studi di Fakultas Olahraga dan Kesehatan FOK. Ujian ini untuk melihat performa calon mahasiswa baik dari segi ketangkasan, kelincahan, lompatan, dan daya tahan. Ketua Pelaksana SMBJM Undiksa Dr. Iwayan Sukrawarpala menjelaskan, peserta yang mengikuti seleksi sebanyak 165 orang. Sebanyak 10 orang di antaranya adalah transfer kredit. Ia menegaskan, hasil seleksi ini menjadi bahan pertimbangan untuk penentuan kelulusan calon mahasiswa. Ia berharap peserta yang nantinya lolos sebagai mahasiswa Undiksa dapat selalu menunjukkan kualitas terbaiknya dan mampu berprestasi untuk bersama-sama mewujudkan Undiksa yang berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk SMBJM CBT, istilahnya Computer Based Testing, itu kita ada tes tulis. Tes tulis itu tergantung dari pilihan, ada yang saintek, ada yang sosum, ada yang campuran juga. Khusus untuk prodi-prodi yang memang memerlukan keterampilan seperti seni rupa dan olahraga, itu kita lakukan tes keterampilan, karena ini penting sekali keterampilan itu. Kita dari awal melihat bagaimana performa dari calon mahasiswa kita, sehingga ini juga akan menjadi bahan pertimbangan kita untuk evaluasinya untuk kelulusan mereka. Tim Liputan Ganesa TV melaporkan. Atur nafasnya, langkahnya panjang. Universitas Pendidikan Ganesa Undiksa berkomitmen untuk melahirkan lulusan yang unggul dan berdaya saing. Mendukung hal tersebut, berbagai program telah dipersiapkan untuk membekali para mahasiswa siap menghadapi dunia kerja. Salah satunya program magang. Pelaksanaan program ini disosialisasikan kepada jurusan dan program studi pada Kamis pekan kemarin. Universitas Pendidikan Ganesa Undiksa berkomitmen untuk melahirkan lulusan yang unggul dan berdaya saing. Mendukung hal tersebut,
Berbagai program telah dipersiapkan untuk membekali para mahasiswa siap menghadapi dunia kerja. Salah satunya program magang. Pelaksanaan program ini disosialisasikan kepada jurusan dan program studi pada Kamis 20 Juli 2023. Program magang sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek. Kebijakan ini telah memberikan banyak peluang bagi mahasiswa untuk dapat mengembangkan kompetensinya di luar program studi maupun di luar universitas. Magang yang dilaksanakan bukan saja diikuti oleh mahasiswa di prodi kependidikan, tapi juga dari prodi non-kependidikan. Para mahasiswa nantinya akan melaksanakan kegiatan magang selama 1 semester di dunia usaha maupun industri yang telah dipilihnya. Program magang yang dilaksanakan oleh Undiksa adalah program magang 2 yang berlangsung dari bulan September hingga Desember 2023. Program ini akan diikuti oleh 1.500-an mahasiswa semester 7. Untuk mahasiswa di prodi kependidikan dapat memilih tempat magang yang sesuai dengan kompetensinya maupun di luar kompetensinya. Keikutsertaan dalam program ini akan diekuivalensikan dengan 14 SKS. Selain magang di dunia industri atau usaha, para mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk mengikuti program Wirausaha Merdeka untuk dapat mengembangkan jiwa wirausahanya. Pada program ini, mahasiswa akan diarahkan untuk membuat prototipe dari ide bisnis yang dimiliki. Diharapkan dengan mengikuti program ini, semakin banyak mahasiswa Undiksa yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan tidak sekedar menjadi pencari kerja. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan.
Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa kembali menggelar International Summer School. Program yang melibatkan mahasiswa dari sejumlah negara ini dibuka pada Senin kemarin. Program ini sebagai salah satu bentuk implementasi dari Internationalization at Home yang telah dicanangkan Undiksa pada tahun 2019. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa kembali menggelar International Summer School. Program yang melibatkan mahasiswa dari sejumlah negara ini dibuka pada Senin 24 Juli 2023. Program ini sebagai salah satu bentuk implementasi dari Internationalization at Home yang telah dicanangkan Undiksa pada tahun 2019. Program International Summer School tahun ini mengambil tema Cultural Heritage Tourism and Inclusive Community. Program ini diikuti oleh 37 mahasiswa dari Thailand, China, Taiwan, dan Malaysia. Selama 1 minggu, mahasiswa tersebut diajak untuk mempelajari seni dan budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Bali. Selain itu juga akan melaksanakan aktivitas sosial di desa, seperti di Desa Kayu Putih, Kecamatan Sukesade, dan Desa Pedawe, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Kehadirannya ke desa ini juga untuk mengetahui kesenian dan budaya masyarakat lokal. Ada pula kunjungan ke museum yang ada di Kabupaten Buleleng dan pada akhir kegiatan akan dilaksanakan camping. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa Profesor Dr. Gederas Bendantes yang membuka acara mewakili Rektor mengharapkan kehadiran mahasiswa dari luar negeri ke Undiksa ini dapat memberikan iklim dan pengalaman internasional bagi sivitas akademika. Saya berharap bahwa melalui International Summer School, di mana ada 37 partisipan dari mahasiswa atau dari masyarakat asing untuk mengikuti itu, ini juga bisa memberikan international experience kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Karena beberapa mahasiswa juga menjadi liaison officer, jadi sebagai badis, mendampingi mereka. Saya kira mereka akan belajar berkomunikasi. Kemudian saya kira hubungan antara mahasiswa dengan student yang datang tidak berhenti di sini. Mereka akan saling connected satu dengan yang lain. Dan saya berharap juga melalui International Summer School ini kita bisa membangun international environment di Universitas Pendidikan Ganesha. Dan saya berharap ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, kemudian bisa memberikan lasting memory gitu ya. Jadi bisa memberikan ingatan yang lama tentang keberadaan mereka di Bali. Disampaikan lebih lanjut, program Summer School ini adalah sebagai salah satu bentuk implementasi Internationalization at Home yang telah dicanangkan Undiksa pada tahun 2019. Melalui program tersebut, Undiksa diharapkan dapat menjadi rumah belajar masyarakat internasional. Program Summer School adalah salah satu program internasional yang dilaksanakan oleh Undiksa. Selain program itu, juga ada pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, program BIPA, program Fast Track, dan sebagainya yang bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di luar negeri. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menerima kunjungan dari Universitas Islam Indonesia UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada Jumat pekan kemarin. Kunjungan ini dalam rangka sharing terkait pengelolaan keuangan. Rombongan UIN Sunan Gunung Jati Bandung dipimpin koordinator pada bagian keuangan dan akuntansi Biro Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan oleh Dr. Haji Aib Syaifuddin Firdaus dan diterima oleh Kepala Biro Keuangan dan Umum Undiksa Niluh Wayan Yasmiati. Turut hadir pada kesempatan tersebut, SPI, Pejabat Analis Madya dan Muda Bidang Keuangan dan Perencanaan, Bendahara Penerimaan Pengeluaran, BPP dan seluruh staf keuangan, serta akuntansi dan pelaporan Undiksa. Syaifuddin Firdaus menjelaskan, kunjungannya ke Undiksa tidak terlepas dari status UIN Bandung dan Undiksa yang sama-sama perguruan tinggi Badan Layanan Umum PTN BLU.
Oleh sebab itu, tentu ada banyak kesamaan dari sisi regulasi dan orientasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Terkait pelayanan keuangan, banyak hal yang ingin diketahuinya dari Undiksa. Salah satunya adalah terkait pengelolaan keuangan, utamanya mulai dari penerimaan hingga pengeluaran agar dapat dikelola sebaik-baiknya. Makanya tadi kami dengan tim Undiksa yang dipimpin oleh Bu Karo, alhamdulillah mendapatkan banyak ilmu nih untuk mengelola keuangan BLU semakin baik. Disampaikan lebih lanjut, pada sharing yang sudah dilakukan, Undiksa diketahui memiliki sistem penghubung ke aplikasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau SAKTI yang bernama Sistem Perencanaan dan Pengeluaran atau SIPEPENG Undiksa. Aplikasi ini dapat meminimalisasi resiko-resiko kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Inovasi ini diharapkan dapat diaplikasikan di UIN Sunan Gunung Jati. Salah satunya adalah ada aplikasi penghubung sebelum Sakti yang insya Allah nanti kami akan bentuk tim kecil untuk melakukan pengembangan berikutnya bersama dengan Undiksa. Dan itu sangat penting karena dengan aplikasi Sakti itu seluruh pengesahan BLU itu dilakukan di situ. Tapi tanpa aplikasi penghubung rasanya akan ada masalah yang dihadapi. Sebagai perguruan tinggi yang sama-sama ingin menuju PTN berbadan hukum, ia berharap ada kolaborasi dan kerjasama bersama dengan Undiksa pada bidang-bidang tertentu untuk pengembangan dan peningkatan kualitas kedua universitas. Kepala Biro Yasmiati memberikan apresiasi atas dipilihnya Undiksa sebagai tujuan sharing tentang pengelolaan keuangan. Ditegaskan, Undiksa masih terus berbenah terkait tata kelola keuangan agar semakin baik. Salah satunya adalah dengan mengembangkan sistem-sistem yang mampu menjadikan pengelolaan keuangan semakin efektif, efisien, dan tetap mengedepankan akuntabilitas. Pernah terus kita mengajukan sistem-sistem untuk mempermudah kerja kita dan paling tidak untuk mengurangi permasalahan dan risiko-risiko yang ada di dalam tahapan-tahapan pengelolaan keuangan. Senada dengan Syaifuddin Firdaus, ia juga berharap agar bersama-sama memajukan universitas masing-masing untuk dapat menjadi PTNBH dan mampu menjadi universitas yang unggul. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Dukungan akademisi Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa dalam pengembangan industri kreatif tenun endek di Desa Sinabun terus berlanjut.
Dukungan tersebut ditunjukkan melalui program penelitian terapan unggulan perguruan tinggi DRTPM, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat dengan Skim Desa Binaan tahun 2023. Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi DRTPM Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan pengabdian kepada masyarakat dengan Skim Desa Binaan tahun 2023 yang bermitra dengan Pertenunan Arta Dharma Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, kembali dilanjutkan oleh tim dari Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa. Pelaksanaan program ini mendapatkan apresiasi dari tim uji petik penilaian mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia PMK3I, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf. Pelaksanaan program ini berupaya mewujudkan produk unggulan yang berproses dari hulu hingga hilir. Ketua Tim Pelaksana Program Iwayan Karyasa menjelaskan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki tahapan yang cukup panjang. Diawali dari budidaya ulat sutra, pemintalan benang dengan teknologi, dan hasil penelitian terbaru yang dilakukan. Proses pemintalan terdiri atas penghilangan seresin yang dihasilkan oleh ulat sutra. Proses pewarnaan yang langsung dilakukan saat memintal dengan pewarna alami. Kemudian, limbah seresinnya dengan nanopasta akan diolah menjadi salep untuk obat luka hewan ternak. Dijelaskan lebih lanjut, pelaksanaan program di tahun kedua ini juga dilakukan rekayasa pakan yang diberikan pada ulat sutra untuk menghasilkan kokon yang lebih kuat, lebih bagus, dan jika bisa sampai berwarna alami. Pada pelaksanaan program tahap pertama atau pada tahun 2022, baru bisa sampai kilisasi pada serat sutra yang jauh lebih kuat daripada ulat sutra alam biasa. Ini akan sangat membantu perajin pada saat proses pewarnaan karena daya serap dan isapnya lebih bagus. Nah, setelah budidaya kita lanjutkan dengan proses pemintalan. Jadi pemintalan ini sebenarnya kita juga menerapkan teknologi dan penelitian, hasil penelitian terbaru kami. Jadi waktu pemintalan ini yang pertama proses itu adalah penghilangan sirisin atau deguming namanya, proses pembersihan sirisin karena serat sutra itu bisa mengkilap jika sirisinnya dihilangkan. Nah, setelah proses penghilangan sirisin, kemudian nanti akan kita warnai langsung di saat memintal. Jadi tidak kita jadikan benang dulu, tetapi saat memintal setelah dideguming ada benang tunggalnya itu kita warnai. Sehingga nanti waktu di doubling, digandakan 20 kali itu serat tunggalnya sudah terwarnai dengan baik. Nah, itu yang kita sudah usulkan patennya tahun lalu. Sekarang kita uji patennya ini dengan menerapkan beberapa warna. Ada warna biru dari tarum, kemudian warna merah nanti dari secang, kuning dari kunyit. Kita akan alami semua. Nah, itu kita akan cobakan dengan nanopasta fixator warna alam masing-masing.
Jadi contoh misalnya kalau dari tarum itu kita gunakan nanopasta fixator dari Fe berbasis besi dia. Nah kalau kunyit kita gunakan dengan berbasis alumina. Kemudian yang dari satunya lagi menggunakan berbasis Cu. Nah kemudian sisanya nanti berupa limbah sirisin dengan nanopasta itu akan menjadi salep untuk ini yang kita kembangkan untuk obat luka bagi hewan ternak. Ya salah satunya yang kami akan kerjasamakan dengan Fakultas Peternakan Nikama, kemudian juga dengan Ibnu Sina Institute itu adalah salep untuk obat luka hewan ternak. Yang kita manfaatkan dari limbah ini. Pelaksanaan program ini adalah sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah yang mengharapkan adanya penanganan produk dari hulu hingga hilir. Proses pengolahannya tanpa limbah dan mampu mengolah limbah menjadi produk yang berguna. Selain itu, untuk mendukung Desa Sinabun menjadi sentra wisata Tenun Ende dari proses hulu hingga hilir. Akademisi jurusan kimia ini menyampaikan terima kasih atas kunjungan dari tim PMK 3I Kemenparekraf. Ia berharap kolaborasi antara Kemenparekraf bersama DRTPM Kemendikbudristek, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, dan Undiksa dapat terus berlanjut dalam memperkuat dan memajukan industri kreatif. Apresiasi juga ia sampaikan kepada Herman Sari dari Pusat Zoologi BRIN atas bimbingan dalam penetasan ular sutra dan uji coba penerapan paten terdaftar pewarna alam in situ pada pemintalan filamen serat sutra. Tim PMK 3I Kemenparekraf Ramali Sobandi memberikan apresiasi atas kolaborasi antara Pertenunan Artadharma dengan Undiksa yang ingin mempertahankan keunggulan produk lokal dengan menggabungkannya dengan teknologi. Selain itu juga mencoba membangun ekosistem dari hulu sampai hilir, serta juga memikirkan ekonomi kreatif ini menjadi suatu ekonomi yang tertutup atau sirkular. Ekonomi kreatif ini menjadi satu ekonomi yang tertutup sirkular begitu, dari bukan hanya hulu hilir tapi tidak ada limbah, tidak mati, ada regenerasi dan seterusnya begitu. Jadi kami sangat terkesan, ada dua ternyata yang saya tangkap dari kegiatan beliau. Yang pertama adalah tenun ende yang digabungkan akhirnya dengan songket, luar biasa, bagus banget begitu. Kemudian vanila. Dua-duanya ternyata sama, hulu hilir, kemudian sirkular tertutup, dan yang lebih berharga lagi adalah menggabungkan dengan riset, menggabungkan dengan pengembangan sumber daya manusia, dan duduk di lokal begitu. Itu yang menurut saya luar biasa ya. Itu salah satu yang membuat kami senang karena kami mengembangkan jejaring Kota Kreatif Indonesia itu punya asumsi bahwa ekonomi kreatif itu bisa bertahan kalau satu, ABCGM, jadi akademisi, bisnis, komunitas, government, dan media itu bekerja sama sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Yang kedua, proses rantai proses itu berlangsung. Kreasi, ada kreasinya, Bapak menyiapkan kreasi dengan teknologi baru, produksinya berjalan, kemudian distribusinya berjalan, ada galeri dan sebagainya, konsumsinya berjalan, dan yang terakhir konservasi. Dan ini semua memang terbukti asumsi kita di Bapak Rejin ini. Terima kasih ya Pak. Semangat dan terus berkarya, terus berkolaborasi, merangkul terutama yang generasi muda ya. Ibu sendiri tadi melihat budidaya ulat sutra sampai pemintalan itu gimana Bu? Ya itu tadi dari hulu ke hilir. Jadi kan justru yang menariknya di situ, bukan hanya sekedar menenun banyak ya, banyak di Denpasar ada, di Gianyar ada, tapi hulu ke hilir input dari produksi ini itu justru yang dikembangkan. Disampaikan lebih lanjut, Kemenparekraf tengah mengembangkan jejaring Kota Kreativitas Indonesia yang memiliki asumsi bahwa ekonomi kreatif bisa bertahan jika akademisi, bisnis, komoditi, government, dan media
bisa bekerja sama sesuai tanggung jawab masing-masing. Selain itu, rantai proses berlangsung. Ada kreasi dengan teknologi baru, produksinya, distribusinya, konsumsinya berjalan, dan terakhir konservasi. Ramali Sobandi menegaskan, proses produksi dari hulu ke hilir menjadi sesuatu yang menarik dalam ekonomi kreatif, bukan hanya menenun, tetapi juga lainnya. Pemilik pertenunan Arta Dharma Ketut Rajin sejak lama memberikan perhatian dalam pemertahanan budaya menenun kain songket dan endek. Bahkan, ia mengembangkan pusat pelatihan untuk menjaga regenerasi perajin. Ia juga memiliki harapan besar untuk usahanya ke depan, yaitu mampu menjalankan proses pertenunan dari hulu hingga hilir dan mampu menjadi pusat edukasi wisata yang bisa dikembangkan dengan sektor pertanian. Kini, ia juga berupaya mengembangkan desain-desain kreatif yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Harapan kami untuk Kabupaten Buleleng, karena kami di sini sudah menjalankan pertenunan Arta Dharma ini dari hulu ke hilir. Itu yang sudah saya sebutkan di depan, itu dari budidaya ulat sutra, kemudian proses penceluban alam dari tumbuh-tumbuhan, kemudian proses pembuatan endek dan proses pembuatan songket, dan desain-desain yang kreatif yang sudah dikolaborasikan, dan itu bisa diterima oleh masyarakat luas. Jadi selain itu juga bisa dikembangkan ke agro, dalam artian dari tempat pertenunan Arta Dharma ini kita kembangkan jadi pusat edukasi wisata yang nantinya link antara handcraft dan pariwisata. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha. Saya Juniastiti beserta kru kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh